Dan banyak orang sekarang yang merasa dirinya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mau meninggikan diri justru. Tapi saat ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk melihat pembacaan ini. Ya, dia yang mempunyai Roh Kudus harus merendahkan diri di hadapan. Shalom, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya. Di minggu ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab yang terdapat di Lukas 1 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 45 dengan perikop Maria dan Elizabeth. Kita akan membaca Alkitab ini ayat demi ayat sehingga itu akan mempermudah kita untuk boleh saling sharing, ya. Dan jika di dalam video ini Anda mungkin ada pemikiran atau pendapat, bisa sampaikan di kolom chat. Kedua tokoh wanita ini yang kita baca memiliki kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhannya. Mereka berdua menjaga kehidupannya kudus. Mereka berdua menaati perintah firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita mulai menggali dan melihat apa yang dapat kita peroleh, yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini. Nah, Maria di ayat 39 melakukan perjalanan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Nah, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Nah, teman-teman sekalian, perlu diperhatikan juga bahwa Maria ini pada waktu itu dia belum bersuami. Ya, jadi Yusuf tidak bersama-sama dengan dia pada saat itu. Nah, ini juga yang mungkin dapat kita pikirkan bersama bahwa bagaimana kira-kira psikologi dari seorang wanita muda. Ini pemikiranku ya. Seorang wanita muda baru diberitakan bahwa dia akan mengandung sang juru selamat. Kira-kira apa yang dirasakannya ya? Menurut saya pasti bingung, cemas. Dia mungkin bertanya-tanya dalam hatinya. Namun, dia juga mendapatkan informasi dari Gabriel sang malaikat itu bahwa saudaranya juga sementara mengandung di masa tuanya, guys. Jadi Maria mempunyai tujuan. Walaupun memang dia adalah seorang yang taat, yang mengikuti perintah Tuhan, dan seorang yang tulus hatinya. Ya, seperti yang kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-38, ini respon Maria ketika Gabriel menyampaikan berita itu. Nah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini memang sangat luar biasa iman yang ditunjukkan seorang Maria. Teman-teman sekalian, sebagai manusia ya, ketika disampaikan berita yang besar sekali, yang luar biasa itu, saya yakin dia juga ada sedikit keraguan. Sehingga itu juga yang mendorong dia untuk bertemu dengan Elizabeth. Kita lihat. Nah, ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di pembacaan sebelumnya, di perikop sebelumnya, bahwa ketika malaikat Gabriel juga menyampaikan berita tentang kelahiran dari anak Zakaria dan Elizabeth, malaikat Gabriel juga menyampaikan pesan bahwa anak yang akan dikandungnya ini akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak di rahim ibunya. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, sejak di rahim ibunya, itu di ayat 15 teman-teman, kalau teman-teman mau baca. Nah, dan dia mempunyai peran yang luar biasa sehingga karya keselamatan yang daripada Tuhan itu benar-benar terjadi. Bahwa anak yang nantinya akan dilahirkan oleh Elizabeth itu akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Rahim dari Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Rahim
dari Maria pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa melalui dua orang ini untuk menyatakan kepada kita bahwa yang percaya ia akan berbahagia. Seperti tema kita ya, berbahagialah ia yang percaya. Nah, sehingga ketika salam Maria itu disampaikan, melonjaklah anak dalam rahimnya. Karena satu frekuensi teman-teman ya, itu nyambung teman-teman ya. Sama seperti kita saat ini teman-teman sekalian. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, maka kita akan nyambung dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan lewat Alkitab, lewat khotbah, lewat persekutuan, lewat apapun itu, maka kita akan nyambung. Ada perintah di sana, maka kita pun akan melakukannya. Teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Ini respon ketika seseorang mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Ini respon, dia meresponi Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Dengan apa? Menaikkan pujian pada Tuhan. Menaikkan pujian pada Tuhan. Kita lihat sama-sama. Elisabet berkata seperti ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, dari sini kita bisa lihat juga ya, respon dia memberkati orang lain. Dia menyampaikan berkat kepada orang lain. Nah, kita pun demikian teman-teman sekalian. Ketika kita meresponi firman Tuhan, Roh Allah ada dalam hidup kita, nyambung dengan roh kita sebagai manusia, dan kita memberkati banyak orang. Nah, ini penting sekali teman-teman, kita sebagai orang-orang yang percaya untuk bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, Elisabet, dia tahu persis bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus. Dia tahu bahwa dia mengandung seorang yang luar biasa akan dipakai oleh Tuhan. Dan banyak orang sekarang yang merasa dirinya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mau meninggikan diri justru. Tapi saat ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk melihat pembacaan ini. Ya, dia yang mempunyai Roh Kudus harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, siapakah aku ini sampai itu ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, teman-teman sekalian, coba tanya kepada ibu, mama, saudara, kakak ya, yang lagi mengandung, kemudian ada tendangan-tendangan kecil dari anak yang dikandungnya. Dia merasa gembira, hatinya senang, ya, hatinya bahagia karena anak yang dikandungnya. Nah, teman-teman sekalian, kita memiliki anak itu, memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir ke dunia ini untuk kita semua, untuk umat manusia yang mengaku percaya padanya. Nah, teman-teman sekalian, minggu ini kita pun diajak untuk berbahagia, teman-teman. Karena ketika kita mengaku sebagai orang percaya, ketika kita memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hati, pikiran kita, dalam seantero kehidupan kita, maka mari kita berbahagia. Berbahagia di sini bukan karena materi, tapi kita memiliki kebahagiaan yang asalnya dari Tuhan, yang asalnya dari Roh Kudus. Kita berbahagia. Kiranya apa yang kita pelajari dari pembacaan ini membuat kita lebih berbahagia dan berbagi tentang kebesaran Tuhan kita pada siapa saja. Terlebih di masa penantian Minggu Advent yang ketiga ini, membuat kita lebih mau taat, mau datang kepadanya, mempersiapkan diri untuk kedatangannya kembali. Hai guys, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya, like and subscribe. Dan jika teman-teman punya pertanyaan atau tanggapan, silakan listnya di bawah ya, di comment section. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.